Halo guys, kembali lagi bersama saya Andreas Christian di channel Main Arts Kreatif. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan atau networking pada VMware Workstation 17. Bagi kalian yang sedang belajar virtualisasi, sistem operasi, jaringan komputer, atau sedang melakukan praktikum, memahami konfigurasi jaringan pada VMware merupakan hal yang sangat penting. Saya akan membahas jenis-jenis jaringan yang tersedia, fungsi masing-masing, serta kapan sebaiknya digunakan. Oke, sebelum masuk ke konfigurasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu jaringan pada VMware. Jadi ketika kita membuat mesin virtual atau virtual mesin, komputer virtual tersebut membutuhkan koneksi jaringan agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, mengakses internet, atau bertukar data dengan komputer host. Nah, VMware menyediakan beberapa mode jaringan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penggunanya. Apa saja? Yuk, langsung saja kita ke konfigurasinya langsung. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu Bridge Network. Pada mode Bridge, mesin virtual akan terhubung langsung ke jaringan yang sama dengan komputer host. Sederhananya, VM akan dianggap sebagai perangkat baru di jaringan tersebut. Misalnya, IP host itu 192.168.110 dan VM ini IP-nya 192.168.120. Keduanya berada pada jaringan yang sama dan dapat saling berkomunikasi. Untuk cara kerjanya bridge ini, VMware akan menjembatani atau bridge kartu jaringan fisik komputer host ke mesin virtual. Dampaknya, VM dapat memperoleh IP dari router atau DHCP jaringan itu secara otomatis ya. Terus kemudian VM dapat diakses oleh perangkat lain dalam jaringan. Kemudian ada VM dapat mengakses internet secara langsung. Untuk implementasinya, saya sudah di sini sudah buka VM Workstation 17-nya. Ini sudah tersedia OS yang sebelumnya saya buat. Ini langsung saja setting untuk melihat bridge tadi. Nah, network adapter, kemudian ini bridge. Jika kalian belum muncul di settingan networknya, kalian bisa configure adapter. Nih di sini langsung saja oke. Itu otomatis akan membuat IP yang akan muncul di host. Oke, ini langsung cancel saja karena tidak bisa membuka kontrol panel. Ini langsung saja kita shortcut Windows R dan buka kontrol panel. Oke, enter. Kemudian buka di Network and Internet. Di sini langsung saja ke Network and Sharing Center dan sini change adapter setting. Oke, sudah terlihat ya beberapa yang dapat terhubung di VMware. Oke, untuk salah satunya di sini sudah ada tadi bridge ya yang tadi sudah diokekan. Ini kenapa dua? Karena sebelumnya saya mengklik dua kali. Oke, ini langsung saja kita lihat properties dan kita lihat untuk IP versi 4-nya. Apakah sudah terhubung? Oke, yang tadi seperti bilang oleh bridge tadi yang saya katakan, ini terhubung secara otomatis dan IP itu bisa terhubung karena melalui host. Walaupun belakangnya beda ya, maksudnya kayak yang belakang itu misalnya 20 atau 1, kalau misalnya IP-nya sama tetap terhubung karena itu menjembatani antara host dan IP VM tersebut. Untuk kelebihan bridge itu sendiri, yang pertama itu seolah-olah memiliki komputer fisik tambahan. Terus yang kedua, mudah digunakan untuk simulasi server. Yang ketiga, cocok untuk pengujian layanan jaringan seperti web server, database server, dan FTP server, dan lain-lain. Untuk kekurangan bridge ada ya, tentu ada kekurangannya. Yang pertama itu ketergantungan pada jaringan fisik yang digunakan karena ini kan DHCP yang mengikuti, jadi otomatis langsung terhubung karena otomatis ya karena DHCP tadi. Yang kedua, jika jaringan memiliki aturan keamanan tertentu, VM juga harus mengikuti aturan tersebut. Jadi dia kalau misalnya di host ada aturan seperti ini, maka di VM juga akan terkena dampaknya. Seperti itu. Oh ya, untuk kapan menggunakannya sih, bridge itu
digunakan pada saat VM VM terlihat oleh perangkat lain, ya kan. Terus kedua, membuat server yang dapat diakses jaringan lokal. Yang ketiga, melakukan simulasi jaringan yang nyata gitu. Mungkin yang ketiga itu tadi yang saya sebutkan untuk kondisi yang bisa digunakan untuk jaringan bridge ini. Oke, yang kedua itu selanjutnya ada NAT network. Jadi ini adalah mode yang paling sering digunakan oleh pengguna VMware. Pada mode NAT, VM dapat mengakses internet melalui koneksi host tanpa terlihat langsung di jaringan luar. Oke, di sini tampilan seperti ini. NAT. Nah, bagi kalian yang mungkin masih awam dan belum paham lebih dalam mengenai VM ini, kalian cocok menggunakan NAT. Untuk cara kerja NAT, VMware bertindak sebagai router virtual. Contohnya, host memiliki IP 192.168.110, sedangkan VM memperoleh IP 192.168.110. Ketika VM mengakses internet, VMware akan menerjemahkan alamat IP tersebut melalui host. Jadi dengan kata lain, sebenarnya prinsipnya sama seperti bridge, tetapi kalau NAT ini terhubung ke internet, sedangkan di bridge ini terhubung ke IP atau hanya lokal saja. Untuk kelebihan NAT itu sendiri, yang pastinya mudah digunakan, terus langsung mendapatkan akses internet, terus lebih aman juga dibandingkan bridge, ya kan. Terus tidak memerlukan konfigurasi tambahan dan router, konfigurasi tambahan lah. Terus untuk kekurangannya, perangkat lain di jaringan biasanya tidak dapat mengakses VM secara langsung, itu kekurangannya. Terus yang kedua, beberapa layanan server memerlukan konfigurasi port forwarding. Nah, kapan sih kita harus menggunakan NAT ini, jaringan NAT ini? Jadi, jika kalian ingin menggunakan NAT ini, ya misalnya kalau kalian ingin membutuhkan akses internet saja, terus yang kedua sedang belajar Linux atau Windows di VM. Jadi, kalau ini FYI ya, kalau kalian menginstal Linux di VMware, itu kalian harus menggunakan paket data atau internet yang dapat terhubung. Jika tidak, maka proses instalasinya gagal, karena penginstalan Linux itu harus menggunakan internet. Nah, cocok untuk menggunakan NAT ini. Terus yang ketiga, tidak perlu mengakses VM dari perangkat lain. Jadi yang tadi saya bilang di awal, untuk kebanyakan user yang mungkin baru-baru, NAT itu pilihan yang cocok. Selanjutnya ada host only network. Jadi pada mode ini, VM hanya dapat berkomunikasi dengan host dan VM lainnya dalam jaringan virtual yang sama. Ingat ya, dapat berkomunikasi dengan host dan VM lainnya dalam jaringan virtual yang sama. Jadi internet tidak tersedia secara langsung, hanya dapat terhubung dengan jaringan virtual yang sama. Untuk cara kerja host only itu sendiri, VMware itu dapat membuat jaringan virtual tertutup ya. Contohnya, host memiliki IP 192.168.201 dan IP VM itu 192.168.210. Nah, keduanya kan dapat saling berkomunikasi, tapi tidak dapat mengakses internet. Dia hanya saling berkomunikasi karena keduanya sama kan IP-nya. Untuk implementasinya, saya buktikan lagi nih, seperti bridge yang tadi. Tapi ini host only. Cancel. Kita pergi ke control panel, ke network and internet, pilih network and sharing center, change adapter setting. Nah, ini sudah tersedia ya, tapi ini saya
mengaktifkannya di VirtualBox, bukan di VM Workstation. Tapi untuk teorinya sama. Ini kita klik, ini properties, ke IPv4 properties. Nah, ini kan saya punya IP host lah, IP yang ada di perangkat yang saya gunakan ini. Di sini tertera IP, yaitu jika kalian tidak melihatnya di sini karena tertutup wajah saya, 192.168.561. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Nah, jadi ketika IP host ini ada, maka jika kalian menggunakan VM yang ada jaringan host only-nya, maka sama ya, sama, tapi belakangnya beda. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan di hostnya kan 192.168.561. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan host only di VM, maka IP-nya bisa berbeda, tapi tetap terhubung karena sama. Contohnya 192.168, bisa jadi belakangnya tuh 20 atau 50, tapi tetap 56. 192.168.56, intinya sama, tapi belakang berbeda. Ya, intinya sama lah, tetap sama, dan itu satu jaringan. Seperti itu. Oh ya, ini cocok ya untuk remote, contohnya kayak SSH itu. Ya, untuk meremote lah, untuk meremote. Jadi kalau kalian belajar, misalnya kalau kalian pernah belajar ini, cancel dulu ya. Ini sistemnya sama kayak host only juga. Saya menggunakan host only juga pernah. Di apa namanya ya? Untuk remote itu apa ya? Saya agak lupa. SL system. Bukan. Event Viewer. Ya, adalah sebuah software, dia bisa meremote. Itu cara kerjanya sama seperti host only ya. Dia host only. Dia intinya tuh meremote. Implementasinya seperti itu. Untuk kelebihan host only ini, yang pertama tuh sangat aman karena ini private ya, tertutup. Hanya hanya dapat terhubung jika IP-nya sama. Terus yang kedua, cocok untuk laboratorium virtual. Yang ketiga, tidak mempengaruhi jaringan fisik karena yang tadi saya bilang remote ya, remote. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan VM, OS VM, terus kalian menggunakan jaringan host only, itu sangat aman karena itu hanya remote saja. Terus untuk kekurangannya, tidak dapat mengakses internet secara langsung. Terus yang kedua, terbatas pada lingkungan virtual. Itu kekurangannya. Untuk kondisinya, kapan harus menggunakan host only? Jadi yang pertama itu untuk praktikum ya, praktikum jaringan. Contohnya tadi saya lupa sih sebenarnya yang SSH remote ini, tapi salah satunya kalau kalian pernah belajar menggunakan Wireshark itu salah satunya. Wireshark nih, aplikasi seperti ini, Wireshark seperti ini contohnya, Wireshark. Oh, saya tidak menginstal, belum download, mungkin pernah saya hapus kali ya. Coba Wireshark seperti ini. Nah, ini nih,
Ini salah satu penerapan dari host only ya. Dia bisa meremot ini dan bisa mengetahui beberapa IP yang sedang digunakan. Itu penerapan host only ini. Dia meremot IP-nya sama, kita bisa melihat aktivitas dari WSAC ini. Sebenarnya sih tidak hanya host only ya, bridge, NAT juga masuk sih, semuanya gabungan dari beberapa jaringan gitu. Terus tadi simulasi client server ya, meremot tadi antara server dengan klien. Contohnya apa sih? Saya juga lupa namanya. Aplikasi untuk meremot. Aplikasi untuk meremot dengan SSH gini aja. Apa sih namanya? Putih. Oke. Itu nama softwarenya ya, itu Putih. Itu kalian bisa coba Putih nih. Nah, ini. Nah, oke, saya sudah download ya. Ternyata ini kayak gini. Nah, ini telnet SSH. Ini penerapan dari host only meremot, ya kan? Simulasi client server. Yang ketiga, pengujian malware secara aman tadi yang WSAC tadi untuk mengetahui lalu lintas dari jaringan atau traffic network ya. Terus yang terakhir, laboratorium virtual yang terisolasi karena aman, private. Nah, yang terakhir ini ada jaringan custom ya. Jadi apa ini maksudnya custom? Ini kan untuk mengedit atau virtual network editor. Jadi sistem mode jaringan standar VMware ini juga menyediakan fitur bernama Virtual Network Custom. Jadi melalui fitur ini kita dapat membuat jaringan virtual baru, terus mengubah subnet IP, mengatur DHCP, mengaktifkan atau menonaktifkan NAT, dan bisa juga membuat topologi jaringan yang lebih kompleks. Nah, untuk fitur ini biasanya digunakan oleh administrator jaringan, mahasiswa juga bisa sih, ataupun praktisi yang ingin melakukan simulasi jaringan tingkat lanjut, seperti itu. Jadi kelebihan VMware ini intinya kalau kalian tidak atau keterbatasan budget, bisa menggunakan VMware untuk simulasinya. Sebagai kesimpulan, VMware Workstation 17 menyediakan beberapa mode jaringan yang dapat disesuaikan dan kebutuhan kalian ya. Dimulai dari bridge, itu VM berada di jaringan yang sama dengan host dan perangkat lain. Untuk NAT, VM dapat mengakses internet melalui host dengan konfigurasi yang mudah. Terus yang ketiga tadi ada host only, jaringan tertutup antara host dan VM tanpa akses internet. Nah, jika kalian masih belajar virtualisasi, saya sarankan menggunakan NAT terlebih dahulu karena paling sederhana dan mudah digunakan. Namun, jika ingin membuat server atau simulasi jaringan yang lebih realistis, bridge adalah solusinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, membagikan video ini kepada teman-teman, dan subscribe untuk mendapatkan konten teknologi lainnya.